Yield to maturity. Yield adalah persentase profit yang didapat atau akan didapat investor saat memutuskan membeli saham perusahaan. Yield tidak menunjukkan seberapa besar nominal rupiah akan Anda peroleh dari pembelian saham. Lebih jauh dari itu, yield-nya menampilkan seberapa besar perusahaan akan berkembang ke depannya. Jenis-jenis yield dan cara menghitungnya. Yang pertama, dividend yield. Dividend yield adalah nilai obligasi sebuah instrumen investasi berjumlah keuntungan per lembar sahamnya. Ini merupakan perhitungan yield paling sederhana yang bisa Anda gunakan membandingkan yield satu perusahaan dengan perusahaan lainnya. Rumus dividen yield adalah nilai obligasi per keuntungan per lembar saham dikali dengan 100%. Contoh perhitungannya seperti ini. Anda ingin mengetahui dividen yield PT Alfa. Pada laporan keuangan terakhir, nilai obligasinya adalah Rp3.500 per lembar. Dan return waktu itu adalah Rp155 per lembar saham. Maka besar dividen yield adalah dividen yield sama dengan Rp155 per Rp3.500 dikali dengan 100%. Maka akan didapatkan hasil 4,43%. Dengan demikian, diketahui bahwa dividen yield adalah sebesar 4,43% untuk PT Alfa. Anda bisa menggunakan angka ini untuk perbandingan dengan yield perusahaan-perusahaan lain yang akan Anda minati. Yang berikutnya adalah current yield. Current yield adalah nilai obligasi sebuah instrumen investasi per harga sahamnya saat ini. Anda dapat menghitung current yield untuk mengetahui nilai valuasi saham perusahaan secara on time atau sekarang juga. Rumus perhitungan current yield adalah sebagai berikut. Current yield sama dengan nilai obligasi dikali dengan persen pertumbuhan tahunan per harga saham saat ini, kemudian dikali dengan 100%. Contoh, Anda ingin mengetahui tingkat yield PT Beta per 31 Desember 2020. Pada laporan keuangan terakhirnya, nilai obligasi perusahaan tersebut adalah Rp5.000 per lembar saham dengan tingkat pertumbuhan tahunan sebesar 5%. Per 31 Mei 2021, nilai obligasi perusahaan naik menjadi Rp7.500 per lembar. Maka besar current yield adalah Rp5.000 dikali dengan 5%. Kemudian per Rp7.500 dikali 100%. Maka akan didapatkan hasil Rp250 per Rp7.500 dikali dengan 100%, maka akan didapatkan hasil 3,33%. Dengan demikian, diketahui bahwa current yield adalah 3,33% untuk PT Beta. Jumlah current yield ini lebih rendah dibandingkan tingkat pertumbuhan tahunannya, sehingga sebaiknya Anda tidak melakukan pembelian saham di PT Beta tersebut. Tunggu sampai nominal current yield lebih tinggi dari tingkat pertumbuhan tahunannya. Yang berikutnya adalah yield to call. Yield to call adalah tingkat yield yang muncul
saat penerbit menarik kembali surat obligasi dari semua pemilik sahamnya. Kondisi yield to call hanya bisa dilakukan perusahaan dengan saham callable atau dapat ditarik lagi dari investor. Rumus YTC atau yield to call kurang lebih sama seperti yield to maturity. Bedanya terletak di kesimpulannya saja. Berikut ini adalah rumus perhitungan yield to call. Yield to call sama dengan return ditambah hasil pengurangan dari nilai obligasi sekarang dengan nilai obligasi terakhir per tenor sampai calling saham per hasil penjumlahan dari nilai obligasi terakhir dengan obligasi sekarang per 2 dikali dengan 100%. Misalnya, Anda berinvestasi di PT Delta sejak 31 Desember 2018 untuk tenor waktu 10 tahun. Per laporan keuangan terakhir, nilai obligasi mencapai Rp4.275 dengan tingkat return sebesar Rp550 per lembar saham. Akan tetapi, tiba-tiba pada 31 Mei 2021, PT Delta bermaksud menarik kembali sahamnya dengan nilai obligasi sebesar Rp6.120 tepat di tanggal tersebut. Nilai yield to call-nya berarti yang pertama, kita harus menentukan dulu tenor waktu, yaitu tenor waktu 2018 hingga 2021, berarti tenor waktunya 3 tahun. Yield to call sama dengan Rp550 ditambah Rp6.120 dikurangi dengan Rp4.275 per 3 tahun per Rp4.275 ditambah dengan Rp6.120 per 2 dikali 100%, maka akan didapatkan hasil Rp798,33 per Rp5.197,5 dikali 100% sama dengan 15,36%. Jadi tingkat yield to call saat saham Anda di callback oleh PT Delta adalah sebesar 15,36%. PT Delta wajib melakukan pengembalian dana kepada Anda sesuai yield sebelum jatuh tempo. Yang berikutnya kita masuk pada yield to maturity. Yield to maturity adalah tingkat yield sebuah saham sampai jangka waktu atau tenor tertentu. Sebenarnya soal perhitungan yield to maturity memang mirip dengan current yield. Akan tetapi yield to maturity dapat memprediksi tingkat yield dalam jangka lebih panjang, yaitu sampai investor ingin menukarnya dengan obligasinya. To maturity berguna untuk mengetahui berapa tingkat yield ideal suatu saham dalam jangka waktu tertentu dan menjadi bahan perbandingan dengan kondisi sebenarnya. Penerbit obligasi barangkali akan mencegah obligasi tumbuh sampai jatuh tempo. Tindakan ini mengurangi hasil dari obligasi. Perusahaan dapat menarik obligasinya, yang berarti utang obligasi dilunasi sebelum jatuh tempo. Atau perusahaan dapat membeli kembali obligasi sebelum tanggal jatuh tempo. Rumus yield to maturity adalah return ditambah nilai obligasi sekarang dikurangi dengan nilai obligasi terakhir per tenor obligasi per nilai obligasi terakhir ditambah nilai obligasi sekarang per 2 dikali 100%. Contoh perhitungannya.
Anda ingin membeli saham PT Ceres dan menukarnya dalam waktu 5 tahun mendatang. Nilai obligasi pada 31 Desember tahun lalu adalah sebesar Rp4.750 dengan retur Rp750 per lembarnya. Akan tetapi saat ini nilai obligasinya mencapai Rp7.300 per lembar saham. Tingkat yield to maturity saham tersebut saat Anda menukar 5 tahun mendatang adalah Rp750 ditambah Rp7.300 dikurangi dengan Rp4.750 per 5 tahun per Rp4.750 ditambah Rp7.300 per 2 dikali dengan 100%, maka akan didapatkan hasil Rp660 per Rp6.025 dikali dengan 100%, maka didapatkan jumlahnya 10,95%. Dari perhitungan di atas dapat diketahui bahwa tingkat yield to maturity PT Ceres 5 tahun ke depan adalah 10,95%. Anda dapat membandingkan ini dengan tingkat yield to maturity perusahaan-perusahaan lain dengan tenor obligasi yang sama. Sekian materi kita. Mohon maaf jika ada salah pengucapan kata, dan mohon maaf jika membuat Anda tersinggung. Terima kasih.